Halo, saya Jupiter. Dalam video ini, kita akan membahas tentang penanganan bahan kimia berbahaya dan beracun. Sebelum menangani bahan kimia, kita perlu memahami karakteristik bahan, simbol atau label, penanganan yang sesuai, dan kepedulian dari semua pihak. Informasi ini dapat Anda peroleh di Material Safety Data Sheet atau MSDS dan label bahaya di kemasan. Jika Anda belum mengetahui bahan kimia tersebut, selalu gunakan metode 6PAS untuk mengidentifikasi bahayanya dan apa yang harus Anda lakukan. Segera tanyakan kepada atasan Anda atau hubungi personel SHE untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang bahan kimia tersebut. Salah satu hal yang perlu kita biasakan adalah mengenakan alat pelindung diri seperti kacamata safety jenis chemical Google dan sarung tangan kimia. Jangan lupa, selalu gunakan APD dengan tepat dan perlakukan bahan kimia berbahaya sesuai prosedur keselamatan. Bahan kimia berbahaya dapat beresiko kontak dengan mata atau kulit yang menyebabkan iritasi, kebutaan, atau masalah lainnya. Jika terkena dengan mata, tetap tenang dan segera ke emergency eye wash terdekat. Bilas minimal 15 menit terus-menerus atau sesuai petunjuk di MSDS dari pabrik. Bisa saja ada yang sampai 30 menit. Segera pergi menuju klinik atau first aid room terdekat. Belajar dari contoh insiden ini, kita perlu memperhatikan 1. Pembangunan dalam diri setiap karyawan untuk sadar, patuh, peduli dengan penguatan safety belief melalui pembiasaan atau praktek 6PAS, baik sebelum dan saat berlangsung melakukan aktivitas di lingkungan perusahaan. 2. Perbaikan sistem dalam proses Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA, termasuk penggunaan berbagai metode dan teknik dalam melakukan HIRA, sehingga efektif untuk melakukan pengendalian resiko. 3. Penghentian penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun yang tidak terdaftar BKB dan tidak disertai MSDS asli dari produsen. 4. Melakukan HIRA dengan metode Change Management dan JSA jika terdapat peralatan atau metode yang tidak sesuai ING atau SOP, serta melakukan penindakan disiplin jika belum dilakukan HIRA. 5. Peningkatan sistem pengawasan terhadap pemakaian APD dan penegakan disiplin. 6. Penyediaan lokasi kerja dengan tingkat penerangan minimal 200 lux dan lampu jenis spark-proof di area BKB yang bersifat flammable. 7. Menghindari metode handling dengan kemasan visibilitas yang rendah, gunakan kemasan transparan dan minim tekanan atau dengan keran. 8. Penyediaan emergency eye wash yang mudah diakses dan mudah diingat keberadaannya oleh semua orang. Ayo, kita sadar, patuh, dan peduli demi keselamatan kita bersama. Kompeten dan taat prosedur merupakan kunci keselamatan.